jenengan pegang satu. Iya. Nanti saya bimbing, jenengan ikuti setelah saya, nggih. Ikuti setelah Mbak. Saya dulu ngomong, terus Mbak Christine ngikutin, gitu ya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Sekarang di kota gede kok ya? Iya. Tapi KTP-nya di Gedung Tengen. KTP masih di sini Mbak. Di kota gede kan cuma ngekos. Ngekos ya. Kalau tinggal kan sama bule. Bule. Sudah? Jadi ya setiap hari ya ngekos ya sendiri ya. Sendiri. Di Jogja cuma ada bule aja. Punya bule. Saya buka dulu nih. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami dari Yayasan Molang Center Yogyakarta kedatangan tamu Mbak Christine Elizabeth. Ya. Betul ya? Ya. Panggilannya? Christine. Mbak Christine datang ke Molang Center Yogyakarta, niatnya tujuannya untuk biar tadinya Kristen jadi Islam Mbak. masuk Islam ya? Iya. Untuk bersyahadat, ditemani Ibu ini sudah kali kedua ya Ibu ya mengantarkan, Masya Allah, mengantarkan saudara kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah menjadi amal jariah juga untuk Ibu ya kedepannya. Nanti apapun yang dilakukan, baik itu ibadah, kebaikan-kebaikan, juga ada sedikit yang nanti mengalir untuk Ibu. Amin ya, Insya Allah. Mbak Christine, sebelumnya saya tanya dulu, sudah yakin mau Mbak. masuk Islam? Saya yakin. Yakin betul ya? Tidak ada keraguan? Enggak, tanpa paksaan. Tanpa paksaan, nggih. Tidak ada nanti niat belok-belok kemana-mana lagi loh ini? Enggak ya? Biar mantep Mbak malahan. Nah ini yang menarik, tadi sudah sedikit ngobrol sama Mbak Christine. Mbak Christine ini ngekos ya di kota gede. Iya. Dari kecil memang sudah Kristen. Kristen. Dan saat ini ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan sebelumnya sudah sempat ikut taraweh, belajar puasa juga, ya, ikut. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak ngerti baca doanya apa ya, memang belum tahu sih Mbak gitu. Orang tua dua-duanya Kristen gitu? Iya, Bapak Ibu Kristen. Bapak Ibu Kristen. Nah ini apa yang menjadi titik balik Mbak Christine akhirnya saat ini memutuskan untuk masuk Islam? Ya pertamanya kan pernah nih Mbak, dulu kan memang Kristen, terus kegiatanku situ kan Islam. Di mana itu? Di tempat bule. Oh, ikut bule ya? Ikut bule kan ke SD. SD sudah ikut bule. Terus dari aku pernah ikut di masjid. Nah itu kembali lagi aku pernah ke gereja, tapi kok hati aku tuh berat, kok beda ya, kayak aduh nih loh Mbak bedanya tuh. Bedanya jauh ya? Jauh. Apa bedanya Mbak? Kalau di Kristen kita kan pakai rok mini kadang, terus apapun itu nyanyi ya, bahkan ngerti wujudnya kan wujud apa nih? Tuhan itu ada wujudnya, tapi di Islam kan orang buta, orang itu benar-benar real, nggak bisa tahu wujudnya itu seperti apa, jadi kayak sama tau Mbak. Terus apa ya, pernah aku tuh biasanya kan iseng-iseng di rumah pakai jilbab, keluar beli makan, tidur tuh waktu mimpi orang tuh bilang, Tin jilbabmu mana? Bangun dulu tuh kemeringat sama jantungku tuh deg-degan kencang banget. Walaupun sekedar beli makan kan kadang aku cuma beli di depan, nggak pakai jilbab Mbak, tapi pernah mimpi itu, walaupun kemanapun cuma deket tetap tak pakai gitu. Ya dulu kan kayak antik ya, nggak pakai jilbab gitu Mbak dulu. Nah sekarang kemanapun pakai mesti Mbak. Mesti pakai. Sejak kapan pakai hijab nih Mbak? Itu tuh SMA lulus, berarti 2019 sudah memutuskan untuk menutup pakai. Dulunya kan sebenarnya pakai poni, tapi setelah pakai ini tuh pernah mimpi itu, Din jilbabmu mana? Tuh bangun kemeringat, kaget ada yang nanya ngono kuwi. Ya terus aku pernah waktu SMP kelas 2, guru kan tak nanya, Bu, Tuhan tuh kayak apa?
malah orangnya marah sama aku, bahkan aku dikasih soal 60 sampai sore, malah jawabannya gini, Mbak, nggak bisa menjelaskan apa yang aku tanya. Aku kan nanya, Mbak, Tuhan tuh kayak apa sih, kok bisa bilangnya tuh apa ada rambutnya, bahkan pernah bangkit juga gitu kan. Aku rada sedikit bingung gitu toh. Terus dia bilang, Christine, ibu tuh belum mati, ibu tuh nggak tahu apa Tuhan tuh seperti apa, udah dikerjakan aja soalnya gitu. Tapi aku kayak itu guru ragu. Kristen? Iya, kok kayak ragu, kok seperti ini gitu. Jadi Islam kan hawa itu loh Mbak, kalau kita Lebaran, hawanya kan beda, suasana bau udaranya itu menurutku beda sama bau biasanya itu kayak ada yang beda, kalau Mbak itu. Walaupun memang aku belum bisa menjalankan sholat 5 waktu mungkin ya Mbak saat ini, tapi kan belajar dikit demi dikit gitu. Terus aku sendiri kan juga pribadi pengen benar-benar mantap, nggak cuma di KTP Kristen, di sini melakukan anu kan kayak kurang mantap gitu kan Mbak. Iya. Jadi memang di titik ini Mbak Christine sudah memutuskan, kayaknya memang sudah Islam yang menjadi pilihan terakhir ya. Iya. Baik. Ada pertentangan nggak Mbak dari pihak keluarga, kan orang tua masih Kristen ya? Gimana? Tapi dulu ada bapak aku lewat, aku tak lepas, nek ketahuan gitu dulu gitu. Oh, sempat masih ada fase kayak gitu ya? Dulu sempat diam-diam tuh Mbak, dulu diam-diam. Terus kemarin adikku itu nikah, aku kan jadi buku tamu pakai jilbab. Bapak aku nggak ada respon, nggak tanya kamu kapan atau loh kok pakai jilbab, nggak ada responnya. Nah itu aku lalu ketemu juga apa adanya gini juga nggak ditanya tuh, ya udah gitu. Artinya Bapak sebenarnya sudah tahu ya, sudah tahu ya, walaupun Mbak Christine tidak bicara secara langsung, tapi Bapak sudah melihat perubahannya ya. Bahkan dulu kan di profil WA pakai jilbab, gitu mau WA Bapak tak ganti Mbak dulu, takut aku, tapi sekarang enggak, tak pasang itu ya wes nggak apa-apa lah gitu. Oke. Kalau Ibu gimana? Ya, Ibu tuh nggak apa-apa, udah tahu, aku sering diam-diam kadang di masjid bantu, entah itu ada acara pembantu gitu loh Mbak, itu juga udah tahu. Oke. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah tidak ada niat untuk melepas kerudung lagi ya, sudah yakin, mantap ya menjalankan. Baik. Nah setelah ini nanti setelah Mbak Christine bersyahadat, artinya Mbak Christine sudah dikenakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah. Alhamdulillah sudah menutup auratnya Ibu ya, tinggal menjalankan yang lainnya. Sholat 5 waktunya jangan ditinggal ya, 5 kali sehari. Bohong nggak bisa bacaannya, belum bisa, nanti dihafal pelan-pelan, tapi gerakannya udah tahu Mbak, udah tahu kan? Bacaannya aku yang nggak tahu. Apa-apa, itu proses. Nanti pelan-pelan, nanti bimbingan dengan kami. Pokoknya jangan ditinggal 5 waktunya. Oh gerakannya dulu nggak apa-apa. Aku nek gerakannya tahu Mbak. Pokoknya dijalankan ya, 5 waktunya. Tapi, jangan ditinggal. Kok pernah Mbak sholat kan di masjid mana ya? Di daerah Purworejo. Kan kalau subuh 2 rakaat ya. Itu kan aku mau beri lah. Kok itu kok malah baca beda lagi? Aku kan bingung. Loh, kok masih ada bacaan lagi pagi aku? Oh, kunut. Ada doa kunut. Salah lagi ya. Pernah Mbak. Ada doa kunut. Jadi sunnah ya Mbak ya, ada doa kunut di beberapa daerah. Memang di sholat subuhnya pakai kunut, tidak apa-apa, jenengan ikutin. Itu sunnah dan itu juga baik. Itu kan doa. Gitu ya. Nanti nggak apa-apa diikutin. Bukan berarti salah ya, tidak salah. Itu doa kunut dilakukan saat sholat subuh. Tidak semua, memang tidak di semua daerah, tapi ada di beberapa daerah di Indonesia yang pakai kunut. Jadi kalau jenengan ikut jamaah di situ, ikutin aja, enggak apa-apa. Gitu ya, itu doa. Oke. Sudah siap ya saya tuntun? Ya, bismillah Mbak. Jadi nanti Mbak Christine ikuti setelah saya. Ya, dengarkan baik-baik, diulangi pelan-pelan, nggak usah terburu-buru ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Christine Elizabeth. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggalnya Yogyakarta, 15 November 1997. Alamat
Pekerjaan saya karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 14 Zulhijjah 1444 Hijriah 1444 Hijriah atau 3 Juli 2023 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya. Ya, Mbak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Diteruskan, dibaca sini. Yang ini, Mbak. Nggih. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Sudah selesai. Selamat untuk Mbak Christine. Ya, turun ya Mbak, kita bantu. Ya, dan istiqomah ya Mbak ya. Ya, amin ya. Sholatnya 5 waktu ya, jangan ditinggal. Semangat ya Dam ya. Udah bantu saya, udah sampai sini. Terus pokoknya istiqomah. Makasih ya Bu. Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana perasaannya? Senang walaupun deg-degan, tapi wes sedih aja, anyep rasanya. Enggak kayak kemarin kan orang mesti nanya, loh Kristen tapi kok sholat gitu tuh Mbak, mesti walaupun belum mengerti bacaannya gitu tuh Mbak. Tapi sudah menjalankan ya. Berarti dari 2019 itu. Iya. Sampai sekarang. Kalau puasa kan ada anak bule baca ini dulu, Google lah Mbak, baca ini dulu lagi kok sahur katanya gitu. Karena waktu mau buka nggak usah dimakan semua, pertama itu minum dulu aja, terus baca ini dulu, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah kayak orang rakus gitu loh Mbak katanya. Berarti sudah tahu ya ibadah-ibadah yang dilakukan dari mulai tahun 2019 sampai saat ini ya. Mudah-mudahan ya Allah mencatat sebagai kebaikan juga, pahala juga ya. Dan ini setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi pintu terbang untuk Mbak Christine yang selanjutnya sudah berkewajiban menjalankan setiap perintah dan syariat Islam. Alhamdulillah sudah diawali dengan menutup aurat ya, sudah berkerudung ya, nanti ditambah dengan yang lainnya. Dan pesan kami juga untuk sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, puasa dan lain sebagainya ya. Nanti insya Allah dari kami Tim Walao Center Yogyakarta akan ada bimbingan juga, nanti bisa belajar bareng-bareng di sini ya. Kalau pasnya dengan libur bisa datang ke sini, nanti kita belajar sama-sama gitu ya, pelan-pelan kita hafalin pelan-pelan gitu. Jadi ada bingkisan dari kami Tim Walao Center Yogyakarta, ada mukena, ada kerudung, ada kaki, sajadah ya Mbak ya, ada gamis juga, ada Al-Quran, terus ada buku bimbingan. Buku bimbingannya sama seperti yang di sini, panduan praktis hijrah. Oh ini ada, ini ya,
Ini buku panduan praktis hijrah sudah ada di dalam paket ini juga. Nanti dibawa saat mau bimbingan, gitu ya. Nanti di sini ada tata cara sholat ya, ada gerakannya juga dan ada Latin. Ada Latinnya juga. Nanti jenengan lebih gampang untuk menghafal ya doanya ya. Dibaca dari sini. Nanti pelan-pelan untuk menghafalnya. Al-Fatihah sudah hafal belum? Belum, Mbak. Belum, nanti kita belajar ya pelan-pelan menghafal dari Al-Fatihahnya juga ya. Sama memperlancar gerakannya. Gitu. Lalu juga ada zakat mal dari kami untuk Mbak Christine, mohon diterima nggih. Ini amanah dari dari saudara-saudara kita yang memang salah satu yang berhak menerima adalah mu'alaf. Gitu. Jadi mohon diterima, ini juga bisa dimasukkan ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mbak. Ini bisa diterima. Alhamdulillah. Bisa ditanda tangan, Mbak, untuk suratnya. Ini taruh dulu nggak apa-apa. Jenengan yang kena materai ya di sini. Iya, di sini kena materai. Ini namanya di sini pas di atas garis namanya. Lengkap atau panggilan, Mbak? Lengkap nggak apa-apa, cukup kayaknya. Satu lagi. Ibu saksi di sini nggih, nama dan tanda tangan. Nanti Mbak Christine sampai kosan disunahkan untuk mandi wajib, mandi besar. Mandi besar itu gimana, Mbak? Jenengan sudah tahu caranya wudhu belum? Udah. Nanti mau mandi wajib, mandi besar, niat dalam hati, nggak apa-apa. Niat karena Allah membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar, dari najis, gitu ya. Nanti mau masuk kamar mandi, bismillah dulu. Mulai dari buka keran, apa dulu? Tangan dulu, semua dimulai dari sebelah kanan. Tangan kanan dulu, di sela-sela, kuku ndak boleh panjang ya. Terus setelah itu yang kiri juga dibasuh, sela-selanya juga, kukunya. Setelah itu apa? Kumur-kumur, airnya dimasukkan sedikit ke lubang hidung 3 kali. Setelah itu membasuh wajah, muka ya 3 kali. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kepala ditarik ke belakang, ditarik ke depan sama telinga sekali, ya. Kakinya kan terakhir, nanti dulu jenengan keramas, jenengan mandi seperti biasanya sama ya, disiramnya 3 kali kanan dulu sama 3 kali kiri. Setelah itu keramas, sabunan, bilas bersih, mau keluar kamar mandi baru kaki terakhir, ya. Kakinya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya semana, Mbak, mata kaki dilebihkan sedikit, paling dilebihkan segini ya. Jadi jenengan kalau nanti mau wudhu di tempat terbuka atau mungkin di mall ya, biasanya kan
sok bercampur ya, atau Iya, tidak benar. berhijab ya tempat wudhunya. Nah ini harus hati-hati. Jadi nggak usah diangkat sampai tinggi-tinggi ya. Nah ini kadang sok teman-teman yang putri suka kurang paham bahwa cukup mata kaki dilebihkan sedikit, jadi nggak perlu diangkat sampai ke lutut ya, itu kelihatan kakinya ya. Jadi cukup segini nanti ya, dibasuh 3 kali kanan 3 kali kiri. Setelah itu sudah bisa melakukan sholat gitu ya, nanti berarti sholat zuhur ya, ini belum masuk waktu sholat zuhur, nanti masuk sudah bisa sholat zuhur. Itu tata cara mandi wajib. Dikerjakannya kapan? Seperti ini, setelah syahadat, nanti setelah haid kalau perempuan sudah bersih itu juga mandi wajib. Sama caranya itu namanya seperti mandi wajib. mandi Tapi wajib. cuma mandi keramas Mbak. Nah, ada caranya, ada caranya. Di buku tadi ada. Nanti kalau masih kurang jelas, bingung, bisa lihat di buku itu. Tapi insya Allah ini bisa diingat ya, karena Mbak Christine kan sudah bisa wudhu ya, jadi lebih mudah nanti untuk menghafalnya. Nanti juga kalau orang nifas, selesai nifas ya, selesai melahirkan, dia sudah suci, sudah bersih, juga harus mandi wajib gitu ya. Atau nanti kalau sudah menikah, pasangan suami istri sudah hubungan badan, setelah itu juga harus mandi wajib, baru boleh sholat gitu ya. Nah itu nanti ada di buku tadi, di buku yang buku panduan hijrah itu gitu. Jadi ada yang mau ditanya Mbak Christine sampai sini? Kalau misalnya jalanin puasa Senin Kamis enggak apa-apa Mbak? Gak apa-apa. Puasa, jalankan puasa Senin Kamis sebagai sunnah ya. Banyak kok sunnah-sunnah yang kita bisa lakukan ya, seperti sholat sunnah juga ada ya, 2 rakaat sebelum subuh itu juga boleh dilakukan. Masya Allah itu fadilahnya, dikatakan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Gitu, Masya kan Allah. kalau subuh nih Mbak, sebelum subuh kan 2, setelah subuh 2 lagi itu Enggak ada. Oh berarti depannya sebelum itu ya Mbak? Sebelumnya. Kalau mau setelah sholat subuh berarti masuknya nanti duha. Oh duha. Sholat duha atau sholat fajar, sholat syuruk. Nah itu kalau sholat fajar dilakukannya sebelum subuh 2 rakaat. Jadi kalau dengan sudah dengar azan, sudah mau sholat subuh, 2 rakaat dulu sunnah. Niatkan itu untuk sholat fajar. Oh gitu. Gitu ya. Sholat fajar 2 rakaat, baru setelah itu sholat subuh. Nah nanti sudah masuk mulai sholat duha itu di atas jam-jam 7 itu sudah masuk duha. Gitu 2 rakaat. Kadang-kadang jam segini ada tuh Mbak yang sholat apa ya nek jam segini gitu, Mbak. Itu duha. Nanti duhur bisa, duhur itu bisa sebelumnya atau sesudahnya boleh. Kalau asar itu lebih utama sebelum. Asar itu tidak ada sesudahnya. Nanti maghrib sesudahnya itu disunahkan. Di isya juga sesudahnya disunahkan gitu ya. Nanti insya Allah kita belajar sama-sama. Nanti Mbak Christine bisa bimbingan dengan kami di sini. Gitu ya, sama belajar Iqra nanti mungkin bisa baca Quran ya. Kan lebih seneng nanti. Gitu. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Enggak sih Mbak. Enggak ya. Nanti kira-kira jam berapa kamu kesini lagi mau bawa foto? Mungkin daripada nanti nyari foto, aku tak foto sebentar terus nunggu jadi langsung tak kesini nih gimana Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Mbak, sini daerah mana Mbak? Sini setahu saya nih Jalan Parangtritis ada. Joteng itu loh. Jenengan tahu perempatan lampu merah Joteng toh itu Jalan Parangtritis. Ke selatan sedikit. Kalau dari sini kanan jalan. Kanan jalan. Dari selatan kanan jalan. Ada kok itu tempat foto bisa langsung jadi. Terus minta langsung dicetak. Soalnya ini juga backgroundnya nggak mesti warna apa gitu, enggak warna apa aja boleh. Kok main foto jenengan gitu. Jadi mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan, Sanggun? Udah Mbak. Sudah gitu. Oh ya, ini mungkin sedikit pesan dari Mbak Christine untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang masih maju mundur, ragu gitu ya, mungkin masih takut apa gimana.
Apa Mbak yang mau disampaikan ke teman-teman yang di posisi sama mungkin seperti Mbak Christine? Malah adanya terbalik Mbak, nek temenku kan ada yang mungkin Katoliknya terlalu nganu ya, kamu pindah Islam sih Tin, gara-gara kamu nikah ya? Enggak, kok mau sih ninggalin ya, itu kan keyakinan kita masing-masing ya Mbak ya. Dia malah kayak kekeh pengen di Katolik, apa ya, itu kan keyakinan kita masing-masing ya kan Mbak. Nggak bisa yuk dipaksakan harus yang ini ikut kita, nggak terus kita kok kamu ninggalin anu, malah aku sendiri rada ya Mbak, nek di Katolik kan nyanyi anu, kadang kan aku kok aneh ya nyanyi anu, nek di Islam kan nggak ada, mungkin di Islam mungkin kayak pengajian ya Mbak ya gitu, tapi nek aku pribadi buat ke non lagi kayak enggak kayak ya Mbak, kayak kurang serak gitu sih nek aku nih Mbak. Apa tipsnya untuk teman-teman yang pengen masuk Islam tapi masih ragu? Pokoknya ya apa ya Mbak, dari hati diniati dulu, terus dicoba untuk mengerti apa itu Islam gitu. Belajar ya, cari tahu ya. Iya, cari tahu. Pertama itu memang iseng Mbak awalnya kan cobalah, karena anak beliau kan Islam, ikut nih ke TPA, kadang ikut nyiapin itu loh Mbak, kayak meja-meja kecilnya ini tapi walaupun aku nggak ikut itu acaranya gitu, tapi kayak mengundang, pengen tahu gitu loh Mbak, lama-lama pengen ngerti caranya sih apa sih istimewanya loh Mbak, ada tersendiri sih ya. Nyatanya di masjid-masjid ngadain makan gratis loh, itu di setiap masjid, apa ya nek di sana opera tekor tuh Mbak, nanti kan gitu, tapi di setiap masjid kan ada itu Mbak, makanya kan kok istimewa banget ya setiap anu, kan ada tuh temanku, ayo Tin mau dengan anu boleh buku blok gratisan, kadang-kadang gitu Mbak, tapi kan di setiap masjid itu ada enggak terus nek di mall-mall mungkin mau lebaran suasananya juga berbeda kan Mbak, beda kalau kayak Kristen Natal kok koyone ya mau tunggu kelambingan, tapi nggak ada serak kepas loh Mbak gitu, beda. Tapi justru kalau pas lebaran malah momennya tuh beda ya. Kan ya itu tadi nek pagi pokoknya kayak udaranya itu beda Mbak, menurut aku sampai udaranya aja beda menurut Mbak Christine ya. Iya, suasananya beda. Oke, Masya Allah. Nah ini kalau menurut Mbak Christine sendiri, dulu kan sempat Kristen lama ya. Menurut Mbak Christine sendiri, konsep dari ketuhanannya Kristen dengan ketuhanan dalam Islam tuh bedanya di mana sih menurut Mbak Christine? Nek menurut aku pribadi, nek di Kristen kan tahu wujudnya. Ini tuh wujudnya gini, pernah ada kebangkitan, ada anu, kan aku rada bingung. Nek di Islam kan enggak, wujudnya nggak ada, bahkan orang buta, orang bisa lihat juga nggak tahu wujudnya seperti apa gitu Mbak. Tapi nek di Kristen kan kelihatan. Iya, kelihatan. Bahkan dia rela mati katanya kan gitu, makanya aku bingung. Tuhan kok mati gitu. Mati terus dia rela buat kita lah. Terus awalnya menebus dosa, dia bangkit, terus ada apa namanya, bingungku dia tuh napak apa enggak. Orang-orang Mbak bingung tau Mbak juga. Tuhannya napak apa enggak gitu ya. Penasaran ya, ini aku ngabang gitu ya. Terus dia katanya kan berjenggot gini tuh Mbak, katanya, terus dia hidup di kandang domba katanya gitu. Terus loh, apa jangan ben ono domba-domba ngene iki ono koyo ning kene kan. Ini malah aku sendiri bingung Mbak, kayak gojak-gajek ngono kan Mbak rasane iki. Jadi kalau di Islam enggak ya? Enggak. Islam tuh mau orang bisa lihat, mau orang nggak bisa lihat, ya memang nggak kelihatan wujudnya. Nggak tahu wujudnya, nggak bisa mengira-ngira oh dia tuh punya mata dua, rambut gondrong, nggak tahu tuh Mbak maksudnya ya tuh. Oke. Berarti memang hubungan kita betul-betul yakin bahwa Allah tuh ada dan wujudnya sama sekali kita tidak bisa menggambarkan, bahkan ya nggak boleh juga menggambarkan karena keterbatasan kita sebagai makhluk ya kan. Kita ini kecil sekali dibandingkan dengan Allah yang maha segalanya gitu ya. Makanya kita diberi keterbatasan, tidak bisa mengindra bentuknya Allah itu seperti apa. Iya, istimewanya di situ sih Mbak. Jadi kan kayak itu orang buta ya, itu tadi namanya real adil gitu loh. Kita bisa lihat juga nggak bisa lihat, orang buta pun yang nggak bisa lihat juga sama nggak bisa lihat kan Mbak. Itu ya kan kalau di Kristen kan Yesus itu anak Tuhan, berarti Tuhan punya anak kan gitu ya. Menurut Mbak Kristen gimana itu? Kan aku kan sekolahnya dulu di Katolik, sedangkan aku Kristen itu pun beda Mbak. Beda. Itu ada Bunda Maria, ada ngono, aku juga rada bingung. Doanya pun beda nek Katolik kan gini, dengan Kristen kan cuma gini. Terus
doanya pun beda. Aku rada bingung sendiri, kok koyo ngene ya ngono kuwi. Rada bingung aku sendiri. Ya itu nek guru agama tak tanya malah orang yang marah sama aku, nggak jelasin gini loh Kris, gini gitu, enggak Mbak, malah aku diseneni, malah bilangnya lah orang aku tuh masih hidup ya, aku nggak tahu Tuhan tuh kayak gimana Kristin, udah dikerjain aja soalnya lah. Ya kan aku kan pengen tahu, maksudnya pengen orang awal mulai kok bisa menggambarkan seperti itu gimana gitu tuh. Enggak ada responnya gitu. Makanya pelan-pelan nyari ikut itu di Islam kok rasanya beda gitu. Pernah nggak Mbak Christine baca Alkitab gitu tentang anak Tuhan, Yesus kayak gitu? Nek di Katolik kan misalnya hari ini temanya apa, berdamai gitu. Nanti cuma itu bacaannya tuh pun kayak berbelit-belit kamu, dia dan karena, lah kan bingung tuh Mbak ngerti ini coba kamu, dia dan karena Tuhan Allah, bacanya bukan Allah mengasihi kita, terus kan ada kecil-kecil angkanya gitu tuh Mbak, kecil-kecil. Iya. Besok sampai sini di stabilo udah sampai sini gitu. Besok temanya apa lagi beda gitu. Lagi. Ya, beda lagi gitu. Berarti Mbak Christine tidak mengetahui isi Alkitab secara utuh ya? Enggak ngerti ya Mbak aku. Ya, karena bahasanya kamu, dia dan aku bingung. Kita di sini punya Alkitab loh Mbak. Ada mulai dari tahun 71, tahun 2006. Jadi kita jadi itu Bu, bisa diambil. Yang besar itu Katolik gitu. Itu Katolik. Ini biasanya Kristen kan. Nah, kayak gini kan. Lah aku dulu juga pernah buka apaan tuh. Waduh, lem buka piye iki aku ngono dulu. Yang besar ini Katolik ini. Yang hitam ini. Nggih. Ini batas yang saya tandai. Ayat 6 ya kalau nggak salah ya. Nih saya kasih tahu untuk yang ayat 6, nanti dibaca juga keterangannya ya, footnote-nya di sini. Coba jenengan sendiri yang baca. Ini 6 sampai habis apa 6 sampai 6 sampai ini sampai sini. Kebenaran. Sampai habis bisa. Sampai habis ya. Ini di 1 Yohanes ya ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan ini kira aku bingung Pak, dan dengan darah dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah tetap kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberi Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa ia tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi dusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah akan mengaruniai hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa barang siapa tidak memiliki anak, ia akan memiliki hidup. Tidak memiliki hidup. Tidak memiliki hidup. Ya kan? Kita baca sekarang footnote-nya, coba. Yang 7 ini Mbak. Yang 6. Dengan air dan dengan darah, ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak roh. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Dilanjutkan. Di dalam surga ini Mak, di dalam surga, di bumi bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik
baik dari Vulgata bagian ini kiranya asli. Sebuah catatan di pinggir halaman adalah asli halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahwa disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini tidak asli. Nah, bagian ini pasti tidak asli. Nek tidak asli berarti apa? Palsu. Ini yang ngomong Alkitab loh, bukan saya loh. Kok bisa bilang tidak asli? Nah, berarti kan palsu. Ada Ewera. Yakin? Oh ya Mbak. aku dia bacanya dari sini makanya air darah kok maksudnya piyo kan bingung tuh Mbak. Piyo ya nggak mudeng. Nah, gimana? Ini kan kitab jenengan yang dulu diyakini, ya kan? Dulu diyakini. Piye? Aku dulu nek ke Katolik bawa ngene iki buka ini jarang Mbak, karena kan nek di Kristen jarang buka Alkitab. Dikasih kayak kertas kecil gini, temanya apa gitu. Betul. Ya di sekolah mungkin buka apa gitu. Tapi ya nggak sedetail ini loh Mbak maksudnya tuh. Berarti ya dulu ya Kristen aja gitu ya. Tapi nggak mendalami juga. Tidak mendalami. Nggak mendalami. Sekarang kan setelah masuk Islam malah jenengan tahu. Tapi kalau di Kristen tuh aku cuma sewajarnya sekolah minggu nggak saya di bapak ngono kuwi Mbak nek dulu. Lebih ke ini ya, ke orang tua ya. Cuma takut, tapi nggak. Nek dulu kan pernah Mbak, aku nggak ikut sekolah minggu, nggak dikasih uang jajan sama bapak. Terus ibu marah. Pito, pernah gereja untuk duit toh ngono kuwi dulu Mbak. Dulu kan nek bapak kan sukanya tuh anaknya tuh tiap minggu ikut sekolah minggu, tapi aku tuh kadang ndelik bapak teko ndelik Mbak, bilangnya enggak mau emang ra ono ngono kuwi dulu gitu ya. Malah males ya untuk males Mbak, soalnya berkegiatan. beda, orang tua pun di atas, anak-anak di bawah gitu. Dipisah. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Christine bisa istiqomah ya setelah ini, kafah menjalankan setiap perintah dan syariat Islam. Allah mudahkan, Allah lancarkan setiap nanti belajarnya, prosesnya ya. Lalu juga planning rencana-rencananya ke depannya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan bahkan mungkin kalau setelah ini Mbak Christine dapat ujian, dapat kesulitan, kesusahan, yakin bahwa Allah akan menolong di setiap kesulitan, diiringi dengan kemudahan kalau dalam Al-Quran ya. Jadi kita yakin sesulit apapun ujian hidup kita, kalau kita percaya Allah itu satu-satunya tempat kita bergantung, Allah yang bisa menolong, insya Allah Allah akan bukakan jalan keluar untuk kita. Gitu ya. Kadang kita suka mengesampingkan Allah. Saat kita punya masalah, kita punya kesusahan, yang dicari siapa? Teman, curhat, ngalor ngidul, nangis-nangis gitu ya. Kira-kira bisa bantu nggak? Bantu, gitu ya. Bahkan mungkin bisa menyebar kemana-mana aib kita ya. Makanya mulai sekarang dirubah. Apapun, kejadian apapun yang menimpa hidup kita, mau senang, susah, baliknya kemana? Ke Allah dulu, gitu ya. Minta tolongnya ke Allah dulu, gitu. Entah nanti Allah kirim siapa untuk bantu kita, yaitu bantuan dari Allah, gitu ya. Bismillah, nanti Mbak Christine bisa janjian dengan kami untuk mulai bimbingannya, gitu ya. Nanti kita bisa tukeran kontak, bisa tukeran nomor WA, berkabar, gitu. Mungkin itu dari saya, Ani dan Mbak Christine. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kekurangan dari mulai awal penyambutan sampai akhir prosesi ini. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Bu. Nanti mungkin nganter siapa lagi? Gitu ya. Salah satu ibadah saya ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah catat ya, Allah catat sebagai kebaikan gitu. Tante Mbak siapa ya dulu ya?
ada baru sekali juga ketemu Mbak Hindu nggih itu ya? Iya, dari Bali. Bali. Anji. Oke. Masya Allah. Nggih. Mungkin itu. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat Mualaf Center di mana Mualaf Center Yogyakarta dimanapun berada yang sudah mendukung jalannya dakwah ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah membalas setiap kebaikan teman-teman baik di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak. Ya Mbak. Ini isi online dulu ya. Oh iya Mbak, caranya gimana Mbak? Ini jangan isi dulu ya, kolomnya jangan ada yang kosong. Ya.